Jumpa lagi dengan saya, COP Pikatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik, kepemimpinan, kebudayaan, dan keberlanjutan. Ada 3 subjudul, kepemimpinan masa depan, kebudayaan, dan entrepreneur. Bagian pertama adalah pemimpin masa depan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memengaruhi orang lain untuk mengarahkan ataupun mengkoordinasi untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Asal-usul kepemimpinan, menurut beberapa ahli teori kepemimpinan ada 3 teori, yaitu teori genetis, pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. 2. Teori sosial, pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. 3. Teori ekologis, pemimpin yang baik dilahirkan telah memiliki bakat kepemimpinan dan mengasah bakatnya itu melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Perspektif pembangunan berkelanjutan mengandung konsep keterbatasan daya dukung lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi sekarang dan masa yang akan datang, serta konsep kebutuhan dasar masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses sumber daya lingkungan hidup dan ekonomi. Evolusi konsep pembangunan berkelanjutan di masa lalu populer dijabarkan sebagai people, planet, and profit, menjadi prosperity. Dalam proses penyusunan tujuan pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan partnership dan peace. Disepakati bahwa SDGs tidak akan tercapai tanpa keduanya. Tujuan pembangunan berkelanjutan berlaku universal, dengan semua tujuan saling berhubungan dan terkait. Pendekatan holistik sangat diperlukan dengan saling keterkaitan antar tujuan dan target-targetnya. Kemitraan partnership diperlukan, merupakan hubungan kerjasama di mana manfaat dan risiko ditanggung secara bersama. Melihat ke depan, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dengan adanya SDGs perubahan tak terelakkan lagi dalam proses dan produk tata kelola, maupun gaya kepemimpinan instansi dan lembaga. Bangun kemitraan dalam keterpaduan dengan tata kelola yang partisipatif. Bangun data dan akurat dengan berbagai informasi, pemahaman, dan sumber daya, serta bangun program-program terpadu dalam kemitraan. Platform partisipatif dalam SDGs ada 4 kelompok, pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, OMS dan media, serta filantropi dan bisnis. Keempat kelompok partisipatif tersebut secara bersinergi untuk mencapai tujuan SDGs. Bagian kedua, kebudayaan. Bahwa sistem dunia pembangunan berbasis pertumbuhan kapitalisme atau neoliberal menghasilkan peranata sosial yang rapuh sehingga pada saat dunia menghadapi pandemi COVID, betul-betul kita seperti kehilangan kesombongan saat membangun dunia ini. Dalam merespon kebudayaan kebiasaan baru dalam konteks new normal, kebudayaan menjadi penting dipercakapkan. Kalau kita berharap bahwa pandemi akan lewat dan kita akan kembali ke kebiasaan yang lama, maka cara kebudayaan kita mengalami kegagalan. Jika tidak diikuti oleh perkembangan sains dan teknologi yang selaras dengan perkembangan di masyarakat, maka kebudayaan kita juga berhenti. Dalam konteks ini, saat kita membicarakan pasar juga produk-produk dari hasil hutan, pasarnya ada di mana? Pasar yang kita yakini sekarang dalam kondisi sedang rontok, pasarnya kembali di lokal-lokal, kampung-kampung. Revolusi berpikir diperlukan dalam konteks kebudayaan menjadi sangat penting kalau kita mau lepas krisis baru pasca pandemi. Bagian ketiga, entrepreneur. Entrepreneur membangun enterprises, membangun nilai baru, menciptakan sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat. Rantai nilai sebuah produk harus dikuasai setiap tahapan, dan setiap tahapan tidak harus dikuasai oleh kelompok tertentu. Yang bisa membangun sustainable yang mempunyai kebudayaan, semua bagian ekosistem memperoleh manfaat untuk di setiap tahapan, tidak bisa hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Konteks pendekatan pasar dalam entrepreneur, semua aktor harus bekerja sungguh-sungguh. Pemimpin masa depan harus memahami 3 konteks, yaitu konteks keberlanjutan harus dipahami lebih dalam, karena seluruh kebijakan negara ke depan harus dipahami sebagai sustainable development. Yang kedua, tanpa ada kebudayaan yang melekat pada tata nilai suatu produk, maka produk tersebut akan menjadi komoditi biasa. Dan yang ketiga adalah kesiapan kita untuk mengambil keuntungan atau manfaat ekonomi membutuhkan usaha yang sangat keras. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.